dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini berjalan secara lancar dan diberkahi. Doa dipersilakan. Selesai. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Amin Laksono. Kalau sudah pernah ngambil mata kuliah diversitas hewan, kewirausahaan ya, barangkali sudah pernah melihat wajah saya online. Entah apakah kalian sudah pernah ketemu tatap muka dengan saya atau belum ya. Karena beberapa semester ini daring ya, jadi kita nggak tahu mahasiswa kadang ada yang nggak pernah ketemu tiba-tiba sudah lulus ya. Itu mahasiswa S2 waktu kuliahnya kan mungkin hanya berapa 3 atau 4 semester sudah lulus. Ini sudah semester yang keempat ya kita menjalani sistem ini. Semoga pandemi segera berakhir dan ya kita bisa menuntut ilmu dengan lebih baik lagi. Baik, hari ini yang akan saya sampaikan adalah deskripsi singkat, kemudian jadwal, kemudian mekanisme perkuliahannya, mekanisme evaluasinya, dan sedikit ya, tentang materi. MPHP ini didesain di kurikulum S1 Biologi meliputi 2 mata kuliah. Ada mata kuliah MPHPI 1 dan ada mata kuliah MPHPI 2. Kenapa demikian? Ya, ini memang targetnya berbeda. Kalau target MPHPI 1 ya mungkin bisa memahami metode penelitiannya, memahami cara menyusun laporan dengan baik. Ya. Di MPHPI 2 ini lebih fokus kepada penyusunan atau penulisan skripsi dan karya ilmiah yang lain yang baik. Jadi itu. Dulu awalnya sering mengeluh MPHPI itu ditaruh di awal ya, entah semester 3, entah semester 4 lah, lupa lah saya 10 tahun yang lalu atau lebih itu ya. MPHPI itu awalnya hanya 1 gitu ya. Kemudian di akhir-akhir pada saat mengerjakan tugas akhir skripsinya banyak mahasiswa yang kesulitan untuk menulis skripsi dengan baik. Akhirnya kemudian ditarik mundur ke semester-semester akhir. Ternyata kemudian di semester-semester awal mahasiswa itu laporan ya nggak bagus, metodologi penelitiannya juga kurang bagus. Ya, akhirnya kemudian dibuat 2. Ada MPHPI 1, ada MPHPI 2. Saya harap sudah cukuplah 2 ini saja. Jangan nambah lagi, ada MPHPI 3. Ya silahkan kalau merasa belum cukup ilmunya nanti ambil mata kuliah filsafat ilmu di S2 atau S3. Ya, semoga aja di sini ada yang seperti itu. Nah, deskripsi mata kuliah ini mempelajari tentang hakikat ilmu, metode penelitian hayati, dan kaidah penulisan ilmiah. Ada 3 hal ya. Yang pertama hakikat ilmu. Kemudian yang kedua metode penelitian. Yang ketiga kaidah penulisannya.
Kenapa kok seperti ini? Karena ini satu dengan yang lain itu tidak terpisahkan, tidak terpisahkan. Kalian belajar metode, ini kan metode untuk meneliti, metode untuk mengkaji, metode untuk mendapatkan ilmu baru, atau mendapatkan informasi baru, atau mendapatkan pemahaman baru terhadap fenomena-fenomena hayati atau fenomena-fenomena biologi yang ada di alam dan lingkungan. Nah, untuk itu maka ilmunya sendiri kalian harus pahami gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu? Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Ya, apa yang dimaksud dengan teknologi? Ya, nah itu nanti kalian harus pelajari, harus paham. Nah, baru kemudian apa yang sudah kalian kaji gitu ya, dengan metode yang baik dituliskan melalui sebuah karya tulis ilmiah. Yang mana yang namanya karya tulis ilmiah itu adalah karya tulis yang mengikuti kaidah-kaidah atau pedoman-pedoman penulisan ilmiah. Seperti itu. Nah, untuk itu maka di sini nanti ya kalian sedikit belajar mengenai filsafat, kemudian belajar mengenai metode, dan yang banyak belajar mengenai kaidah penulisannya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa mampu menjelaskan hakikat ilmu, metode penelitian, serta menerapkan dalam komunikasi atau tulisan-tulisan ilmiah. Baik, langsung aja ke jadwal saya. Dosen pengajar mata kuliah ini ada 6. Dan 6 orang dosen. Dan semua adalah dosen pakar. Dosen biologi kita itu pasti kalian sudah seringlah dengar ya. Jurusan biologi ini dari segi sumber daya dosennya 3 besar di UB. Dan itu meliputi S1, S2, S3. Jadi kalau S1 mungkin nomor 2, ya S2 nomor 1, S3 nomor 3. Ya, atau S1-nya mungkin nomor 3, ya S2, S3 nomor 1 dan 2. Ya, tidak lepas dari 3 besar itu. Nah, jadi dari sisi ini maka kalian harus yakin benar-benar gitu ya, bahwa dosen pengajar di biologi ini adalah para pakarnya yang terbaik di Indonesia. Kemudian tatap muka perkuliahan itu sesuai dengan standar, yaitu maksimal adalah 16 kali tatap muka. Nah, mengingat karena tatap mukanya hanya 16 kali, dosennya banyak, ya maka tatap muka dengan dosennya itu hanya 3 sampai 2 sampai 3 kali tatap muka saja, nggak lebih itu. Untuk masing-masing dosen. Nah, sehingga nanti sekali ngajar, minggu depannya lagi kalian sudah harus presentasi. Karena banyaknya presentasi yang harus kalian lakukan. Total ada 6 presentasi. Nah, di luar itu dosen bisa memberikan post-test, bisa memberikan kuis, dan ada UTS dan UAS. Untuk bentuk evaluasinya. Nah, ini dosen pengajarnya ada saya sendiri, ada
Prof. Estri Laras, ada Prof. Fathia, ada Dr. Wahyu Widoretno, ada Dr. Sulfaida, ada Dr. Yoga Dwi Jatmiko. Berikutnya tugas. Apa tugas kalian? Tugas berupa review dari naskah skripsi yang dibuat oleh masing-masing mahasiswa dan kelompok. Jadi tugasnya itu ada tugas individual, ada tugas kelompok. Tugas individual itu menyusun reviewnya. Nah, jadi 2 minggu sekali kalian menyusun review, nanti dikumpulkan. Menyusun review tentang apa dikumpulkan. Begitu ya, sampai 6 kali mereview. Pak, itu 6 kali review, kok banyak sekali tugasnya. Kita jalani aja. Ya. Kakak kelas kalian semuanya sudah, yang lulus pasti sudah pernah mengikuti perkuliahan ini, pasti sudah pernah melakukan proses ini. Jadi kalian kalau ngeluh telat gitu ya, kalau ngeluh didengar kakak kelas kalian, gitu ya. Apalagi di sini mungkin ada yang bapak ibu kalian ya dosen gitu ya, pasti kenal dengan cara pembelajaran. Apalagi sekarang daring. Itu bisa memudahkan ya, bisa menyulitkan sistem pembelajaran ini. 6 tugas review itu apa aja? Yang pertama mereview sistematika. Yang kedua mereview relevansi dan isi latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, dan tinjauan pustaka. Yang ketiga mereview relevansi isi metode penelitian. Yang keempat, mereview isi hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima, mereview isi, yang kelima hanya hasilnya saja. Nah, langsung saya edit biar nggak salah. Yang keenam, mereview isi pembahasan. Yang kelima, review isi pembahasan. Keenam, mereview relevansi, kesimpulan dan saran, sistematika, daftar pustaka, dan lampiran. Setelah mereview 6 kali ini, harapannya kalian benar-benar paham, benar-benar pakar di dalam menyusun skripsi dan tidak ada kekeliruan lagi ketika nanti kalian menyusun skripsi. Nah, tugas 1 untuk kelompok 1 dan 7, tugas 2 untuk kelompok 2 dan 8, tugas 3 untuk kelompok 3 dan 9, tugas 4 untuk kelompok 4 dan 10, tugas 5 untuk kelompok 5 dan 11, tugas 6 untuk kelompok 6 dan 12. Kelompok 1 sampai 6 melakukan presentasi. Kelompok 7 dan 12 adalah kelompok pembahas. Nah, tugasnya kelompok presentasi apa? Yang pertama, wajib menyusun PPT. Wajib itu menyusun PPT, karena PPT-nya nanti akan dipresentasikan. Yang kedua adalah mempresentasikan PPT-nya. Yang ketiga apa? Menjawab pertanyaan. Ya, kalau dari kelompok pembahas itu ada pertanyaan. Yang keempat apa? Menjawab kritik, ya, kritik dan saran dari kelompok pembahas. Nah, karena bebannya tidak sama, maka jumlah anggotanya pun tidak sama. Jumlah anggota masing-masing kelompok ini juga tidak sama. Saya sudah membagi kelompoknya. Jadi tolong kalian tinggal ikuti aja, tidak perlu membagi sendiri karena berdasarkan pengalaman mahasiswa kesulitan kalau membagi sendiri.
ke ini ya, kelompoknya. Jadi saya sudah buat. Tidak perlu komplain. Pak, saya kok ditempatkan di kelompok 1, Pak, saya kok di kelompok 2, nggak perlu komplain. Berapapun anggota kelompok kalian itu, Pak, saya kok kelompoknya kok sedikit, ya misalnya, nggak perlu komplain. Atau yang lain lebih banyak, atau kecuali kalau kalian hanya sendiri, itu boleh komplain. Selama kalian masih punya teman, meskipun teman kalian hanya 1, itu masih tetap ya, kelompoknya tidak berubah. Kelompok ini saya dasarnya adalah presensi di Syahdu. Kalau dari dosen Syahdu, kalau kalian kan ngisi Syam. Dasarnya dari situ. Ya. Saya akan tunjukkan, tapi nanti ini filenya akan saya share ke kalian. Ya, dalam bentuk Excel-nya. Ya, contoh ya ini ya. Baik, Excel-nya apakah sudah kelihatan? Sudah lihat, Pak. Lihat ya. Ya, jadi pembagiannya seperti ini. Rio Aji itu kelompok 8. Jadi dia akan mereview apa sesuai dengan yang tadi, kelompok 8 tugas 2, yaitu mereview relevansi dan isi latar belakang permasalahan, tujuan, manfaat, dan tinjauan pustaka. Jadi nanti setelah tatap muka ini saya akan memberikan bahannya ya, skripsinya yang akan kalian review saya berikan. Pedoman penulisan itu akan saya berikan. Pembagian kelompoknya seperti itu. Ya. Nah, yang kelas C ini misalnya ya. Zulkarnain kelompok 8, Talia kelompok 9, dan seterusnya. Pembagiannya ya, seperti ini. Baik. Paham ya mengenai pembagian kelompok ini? Pembagian kelompok dan tugasnya apakah kalian sudah memahami? Nah, sebelum saya lanjut ya, mungkin kalian mungkin masih agak bingung sampai di sini. Silahkan kita buka dulu sesi diskusi untuk penugasan ini, karena penting ini nanti. Jangan sampai sudah minggu ke-3 kalian sudah harus sudah harus presentasi, kalian masih bingung presentasinya caranya bagaimana gitu ya. Terus kelompok saya siapa, jangan sampai terjadi itu. Saya stop dulu, saya balik lagi ke slide yang tadi ya. Ini sudah balik lagi ke slide awal? Sudah, ya. Sudah. Kelompok 1 dan 6 adalah kelompok presenter. Kelompok 7 sampai 8 sampai 12 adalah kelompok pembahas. Tugas kelompok pembahas memberi kritik, saran, menyampaikan pendapat, dan bertanya. Semua mahasiswa menyusun review. Jadi reviewnya tugas individu. Kalau PPT, kemudian presentasi, kemudian menjadi pembahas, itu kelompok. Jadi kalian nyusun PPT-nya berkelompok. Presentasinya apakah gantian ataukah satu orang
nanti harus disampaikan, dibicarakan dengan baik ya. Saya berharap masing-masing bisa presentasi. Tapi kalau misalnya ada yang pengalaman semester sebelumnya ya, atau tahun 1, tahun kedua, kalian kesulitan untuk presentasi, silakan hubungi saya. Jadi nanti mungkin presentasinya tidak individual ya, tetapi diwakili 1-2 orang boleh. Ya. Kemudian waktu presentasinya 15 menit, tidak boleh lebih. Waktu untuk kelompok pembahas 5-10 menit. Kelompok non pembahas boleh bertanya melalui chat, melalui WA, melalui Google Classroom misalnya. Itu boleh bertanya. Kenapa kok pelit sekali Pak, presentasinya hanya 15 menit, pembahasannya hanya 10 menit? Karena kelas kita ini kelas paralel, ada 3 kelas A, B, C, ya masing-masing ya presentasi, ya 1A misalnya ya, pada saat presentasi kelompok 1 ya 1 semuanya, A, B, C semua harus presentasi. Saya tidak menunjuk 1 itu enggak. Jadi semua dapat giliran untuk presentasi. Karena itu waktunya tidak perlu lama-lama. 10 menit presentasi pun boleh. Pembahasannya 5-10 menit. Oleh karena itu maka siapkan PPT yang bagus, ya. Tidak perlu banyak slide-nya, yang penting informatif, ya. Kemudian ada kombinasi, ya antara tulisan dan gambar, gitu ya. Dan inilah susun PPT dengan baiklah, sebagaimana saat kalian presentasi di tahun pertama dan kedua. Jangan sampai menurun. Ingat, ya, mayoritas dosen yang mengajar di mata kuliah ini pernah mengajar di tingkat 1 dan di tingkat 2. Ya, sebagian mungkin kenal secara individual dengan kalian. Nah, kalau saya mungkin nggak terlalu hafal ya. Dosen yang lain banyak yang kenal nama-nama kalian. Artinya apa? Ya, artinya beliau itu punya track record PPT kalian yang dulu-dulu di mata kuliah yang lain. Jangan sampai menurun. Di sini terus menjadi nggak bagus kita PPT-nya. Padahal dulu di kelas saya ya, misalnya kalian ada yang pernah ngambil evolusi dengan saya, atau diversitas hewan, ya ada yang presentasi dengan saya. Kan waktu itu saya puji, oh PPT-nya bagus misalnya. Nah kalau sekarang nanti menurun, PPT-nya jadi nggak bagus, ya itu berarti ada masalah. Ada masalah kalau seperti itu. Lanjut. Ya, pembagian kelompok, file Excel-nya nanti akan saya share. Kemudian ini ya, makna penelitian. Apa yang dimaksud dengan penelitian? Penelitian adalah kegiatan yang menurut definisinya dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi, keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian itu definisinya ini panjang sekali ya, definisinya ya, ya enggak masalah ya. Ya, yang penting penelitian itu merupakan suatu kegiatan untuk ya mencari lagi, mencari dan mencari lagi. Yang namanya kan research ya, bahasa Inggrisnya kan research. Re itu lagi, search itu mencari. Jadi terus mencari dan mencari. Apa yang dicari? Informasi atau data atau keterangan yang berkaitan dengan apa? Informasi tentang apa? Tentang pemahaman atau pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan. Jadi itu yang dicari itu ya. Apa yang dimaksud dengan data? Kalian ingin mencari data itu apa sih? Data itu sebenarnya data itu berupa apa? Data itu bisa berupa angka-angka yang menggambarkan apa? Ya, yang menggambarkan suatu besaran variabel atau suatu keterangan dari suatu fokus penelitian. Itu data. Jadi data itu bisa berupa angka, bisa berupa kata-kata. Ingat ya, itu data tidak selalu berupa angka-angka. Ya, contoh misalnya ya, kalian ada yang melakukan penelitian tentang kanker gitu ya. Terus sel kankernya difoto. Nah, foto sel-selnya itu adalah data. Jadi foto itu data. Jadi misalnya nanti ditanya datanya mana? Datanya ini Prof. Saya sudah mengambil foto ya, ini misalnya dengan mikroskop cahaya. Ya, ini misalnya mikroskop elektron. Tunjukkan ke beliau. Nah ini loh, jadi sel-selnya itu ketika terjadi itu mengalami proliferasi, kemudian bentuk nukleusnya menjadi lebih besar. Nah itu data kalian. Tidak selalu dalam bentuk angka, tapi ada juga data yang berbentuk angka. Misalnya kalian penelitian ekologi ya, melihat diversitas burung, gitu ya. Nanti datanya berupa apa? Datanya berupa jenis, nama jenis, kemudian jumlah individu, kemudian lokasi ditemukan. Nah, jadi ada angka-angkanya. Itu data. Apa bedanya data dengan informasi? Informasi adalah data yang sudah diolah. Jadi kalau data itu sudah diolah, dia menjadi informasi. Berikan suatu keterangan agar orang yang menerima informasi tersebut memiliki pemahaman ya, mengenai data yang disampaikan. Itu makna dari informasi. Makna metode ilmiah, ya metode ilmiah itu metode yang dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Misalnya
metode penelitiannya adalah metode eksperimental. Nah, maka kalian melakukan percobaan, melakukan rancangan percobaan, membuat rancangan percobaan, melakukan percobaan, mendapatkan data. Nah, itu metodenya seperti itu. Metode yang lain, ya, misalnya metode observasi. Ada metode yang namanya ex post facto, dan masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi ya jenis-jenis atau metode-metode penelitian ilmiah. Kemudian asumsi dan atau hipotesis. Ya, pengertian asumsi dan hipotesis paham ya. Nah, hipotesis ini ya. Hipotesis saja dulu. Jadi hipotesis itu dalam bahasa yang sederhananya adalah dugaan sementara. Yang mana dalam penelitian kuantitatif ini berupa H0 dan H1. Jadi hanya ada itu ya. Hipotesis itu hanya H0 dan H1. Nggak ada H2, H3, H4. Nggak ada. Hipotesis hanya H0 dan H1. Mana yang ingin dibuktikan? Gitu ya. Pak, kalau banyak, ya berarti H0A, H1A, H0B, H1B. Gitu. Jadi bukan H3, H4, nggak boleh gitu. Ini untuk menarik kesimpulan. Ya, jadi setelah ada data, ada keterangan, ada informasi, ya, maka kemudian diolah, dianalisis untuk membuktikan hipotesis, dan setelah hipotesis itu terbukti, maka itulah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Minggu depan nanti saya akan jelaskan ya secara lebih detail mengenai pengertian aksiologi, kemudian ontologi, epistemologi, yaitu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ya semoga aja ini sudah pernah disampaikan di MBHPI 1 ya, tapi kalau belum, minggu depan akan saya jelaskan. Nah, ini yang menjadi renungan ya, tentang bagaimana seseorang memulai memahami dunia dan mengkomunikasikannya sebagai pengetahuan kepada orang lain. Jadi ketika kalian mendapatkan informasi, kemudian informasi itu kalian teruskan kepada orang lain, maka cara kalian mengkomunikasikan, kemudian bagaimana orang lain itu ikut memahami, itu menjadi salah satu landasan di metode penelitian ini. Ketika kalian mampu memahami dunia, tetapi tidak mampu mengkomunikasikannya, berarti ada yang salah. Nah, bentuk pengetahuan apa yang bisa diperoleh? Namanya pengetahuan itu ya pengetahuan apapun itu bisa menjadi pengetahuan. Kalau itu dilakukan secara ilmiah dan sistematik, itu menjadi ilmu pengetahuan. Kalau
informasinya itu belum disusun secara sistematik, ya belum menjadi ilmu pengetahuan. Jadi kalau masih berupa informasi, itu masih berupa pengetahuan. Ya. Contoh, suatu ketika kalian pergi ke lapang, kemudian melihat ada beberapa jenis tumbuhan, ada beberapa jenis hewan. Nah, setelah itu kalian jelaskan atau kalian ceritakan kepada orang tua kalian. Pak, Bu, saya tadi melihat ini, ada melihat katak, melihat kadal, melihat burung, melihat ayam. Itu yang seperti itu informasi atau data seperti itu. Nah, itu adalah suatu pengetahuan. Apakah itu menjadi suatu ilmu pengetahuan? Ya, dia kalau kalau sudah namanya gitu ya, namanya itu diversitas hewan, taksonomi hewan, ekologi hewan, embriologi hewan, ya, struktur ya, tumbuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, pengetahuan sudah diatur secara sistematik, itu menjadi ilmu pengetahuan. Ya, paham ya? Sampai di sini ya. Apa sih yang disebut dengan ilmu pengetahuan? Apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan? Beda antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimanakah seseorang dapat membedakan apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah? Kenapa ini penting? Karena ini tadi ya, kembali lagi definisi penelitian adalah memperoleh data, keterangan, atau informasi ingat ya, di sini definisi metode penelitian itu seperti itu. Oleh karena itu maka kebenaran itu sendiri definisinya harus benar, harus tepat, harus kita luruskan dulu apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini. Kebenaran kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang bisa dibuktikan dengan metode-metode ilmiah. Di luar itu, apakah tidak ada kebenaran lagi? Ada. Tapi tidak selalu masuk ke ruang lingkup ilmu pengetahuan. Tidak selalu masuk kepada ruang lingkup ilmiah. Nah, seperti itu. Contoh misalnya ya, misalnya di dunia ini ada makhluk namanya jin, ada makhluk yang namanya malaikat. Itu benar enggak? Ya, informasi seperti itu. Informasi seperti itu kebenarannya di luar ranah ilmiah. Karena ilmu pengetahuan belum mampu untuk mengukur, ya, belum mampu untuk meriset mengenai hal-hal seperti itu. Sehingga kebenarannya sifatnya kebenaran teologis gitu, atau kebenaran yang lain. Yang sifatnya kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang bisa dibuktikan melalui metode penelitian ilmiah. Ya, secara sederhana
Pertanyaan mendasar tentang epistemologi ini menekankan pada apakah mungkin untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan pengetahuan sebagai sesuatu yang keras, nyata, dan berwujud sehingga pengetahuan dapat dicapai, atau apakah pengetahuan ini lebih soft, lebih subjektif berdasarkan pengalaman dan wawasan dan sifat yang unik dari seseorang. Nah, berikutnya menyusun body of knowledge. Bentuk tubuh ilmu pengetahuan. Nah, ini harus dimulai dari menyusun kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun, menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran, melakukan verifikasi terhadap hipotesis untuk menguji kebenaran dan menyatakan secara faktual. Jadi kebenaran ilmiah adalah kebenaran sesuai dengan faktanya. Fakta-fakta ilmiah. Ya, tentu saja yang dimaksud adalah fakta-fakta ilmiahnya. Ya. Nah, masalahnya, apakah semua usaha penelitian yang kita lakukan itu sudah akan mencapai kebenaran? Apakah adakah errornya? Kalau statistik itu rata-rata itu selalu nanti akan ada kaitannya dengan standar deviasinya berapa, simpangannya berapa, errornya berapa. Secara umum kalau errornya kurang dari 5% dianggap itu bisa diterima, kebenarannya menjadi bisa diterima. Tapi dengan demikian maka ada 4 atau 3 atau 2% yang menyimpang dari apa yang fakta yang disimpulkan ya, dari kesimpulan. Nah, untuk itu maka penelitian itu harus menguji hipotesis yang diajukan. Oleh karena akan diuji, hipotesisnya harus disusun dengan sebaik-baiknya. Harus disusun terlebih dahulu. Hipotesis itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kebetulan kalau di biologi ini kita mazhabnya itu adalah mazhab kuantitatif dan metode penelitiannya pasti mengikuti metode itu, maka sebenarnya pemahaman mengenai metode ilmiah itu sudah sedari SMP atau SMA sudah pernah kalian dapatkan. Ya, misalnya apa? Misalnya mengajukan pertanyaan, merumuskan pertanyaan penelitian, menyusun hipotesis, ya. Kemudian melakukan riset, ya. Melakukan eksperimen atau melakukan pengamatan, menganalisis data. Setelah itu membuktikan hipotesis. Ya, tahapan metode penelitian ilmiah kan seperti itu. Ya. Epistemologi ilmu pengetahuan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu observasi, deduksi, dan induksi. Induksi dan deduksi. Ya. Induksi itu adalah menyusun kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum, dari fakta ke teori. Bukti A, post
teori ya, berdasarkan adanya pengalaman. Sementara dari yang umum ke yang khusus atau dari teori ke fakta ini adalah deduksi. Contoh pengambilan kesimpulan secara induktif. Mahasiswa jurusan biologi memiliki bakat. Mahasiswa jurusan ekonomi memiliki bakat. Mahasiswa jurusan fisika memiliki bakat. Kesimpulannya, setiap mahasiswa jurusan memiliki bakat. Jurusan apapun memiliki bakat. Ya, seperti itu metode ini ya. Metode induksi. Mahasiswa biologi ngambil mata kuliah pendidikan Pancasila. Fisika juga belajar. Teknik elektro juga belajar ilmu pendidikan Pancasila. Kesimpulannya, setiap bidang ilmu, setiap prodi belajar ilmu pendidikan Pancasila. Telur ayam kalau jatuh pasti pecah. Telur bebek jika jatuh, maksudnya telur mentah ya ini ya. Telur burung jika jatuh pasti pecah. Kesimpulannya, semua telur jika jatuh pasti pecah. Metode pengambilan keputusan seperti ini yang dimaksud dengan induksi. Induksi dimulai dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khusus dan terbatas untuk menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang sifatnya umum. Dari khusus menuju umum. Nah, itu cara pengambilan keputusan secara induksi. Ya. Jadi secara induksi itu kemudian melakukan generalisasi. Generalisasi jika telur itu jatuh pasti akan pecah. Itu kan maka ini adalah melakukan generalisasi. Itu dari khusus ke umum. Nah, sebaliknya adalah deduksi. Jika semua mamalia memiliki telinga, kambing adalah mamalia, maka kambing pasti memiliki telinga. Semua manusia butuh makanan. Dani adalah manusia, maka Dani membutuhkan makanan. Semua manusia bekerja untuk mendapatkan hasil. Pak Hermanwan adalah manusia. Maka Pak Hermawan adalah bekerja untuk mendapatkan hasil. Maaf kalau ada salah ketik. Seluruh jenis ikan yang ada di lautan bernafas menggunakan insang. Kerapu adalah jenis ikan, maka kerapu bernafas dengan menggunakan insang. Ini adalah bentuk deduksi, yaitu cara berpikir di mana pernyataan yang bersifat umum ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Di dunia ini banyak sekali masalah-masalah yang bisa diangkat menjadi topik-topik penelitian. Tapi kita harus selektif dalam menyeleksi topik-topik itu agar sesuai, agar bagus untuk dikaji dan diteliti, karena tidak semua masalah itu dapat diangkat menjadi masalah penelitian. Oleh karena itu perlu diidentifikasi masalahnya dengan sebaik-baiknya. Baik, saya masih punya waktu. Saya akan share dulu ya. Saya coba share kelompok kalian lewat chat ini. Semoga aja bisa ya. Semoga aja saya bisa nge-share lewat chat.
kadang-kadang itu memang kadang-kadang ya sulit untuk share lewat chat, kadang-kadang bisa bisa di-share lewat chat kan lebih baik. Ya, ternyata kelompok C bisa, kelompok A saya akan coba lagi, kelompok A bisa. Berhubung error ini, kalau melalui chat, jadi nanti mohon ya kalian menunjuk ketua kelas untuk masing-masing kelas dan untuk seluruh kelas. Jadi seluruh kelas ada ketua kelasnya, kemudian A ada ketua kelas tersendiri, B ada ketua kelas tersendiri, C ada ketua kelas tersendiri. Nah, kalau ya informasi itu tidak sampai dengan hanya satu perwakilan ketua untuk 3 kelas, maka ketua kelas A, B, dan C nanti bisa komunikasi dengan saya. Ya, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mungkin saya akan sampaikan juga bahwa saya punya ini apa namanya Google Classroom. Ada Google Classroom, kode Google Classroom-nya saya share lewat chat. Jadi nanti bahan-bahan yang akan saya upload di sini akan saya share ke teman-teman kalian. Akan saya share ke ketua kelas maksud saya. Agar memudahkan kalian. Baik, kiranya sampai di sini ya. Kalau kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Silakan. Mohon maaf, saya izin pesannya. Perkenalkan, nama saya Silvi dari kelas biologi B. Untuk tugas MHPI tadi kan mereview sistematika penulisan naskah skripsi tiap kelompok nih. Yeah. Itu untuk naskah skripsinya bebas atau harus dari biologi dan harus dikonsultasikan ke dosen terlebih dahulu atau bagaimana, Pak? Harus. Oke, maaf. Naskahnya dari dosen. Ya, naskahnya dari dosen. Hanya saja karena saya itu belum komunikasikan ke dosen yang lain, gitu ya. Maka belum bisa saya share naskah tersebut. Saya akan komunikasikan dulu. Nanti kalau sudah disepakati oleh seluruhnya, oke, naskahnya itu hanya satu naskah untuk seluruh 6 itu, gitu ya. Maka naskahnya nanti akan langsung saya share ke kalian. Jadi bisa jadi satu untuk semuanya, one for all, gitu ya. Bisa jadi satu untuk satu kelompok, sehingga ada 6 naskah. Bisa begitu. Oke ya. Paling lambat besok, ya. Paling lambat besok akan saya share naskahnya. Ya, baik Pak, terima kasih.
Ada lagi? Kalau ada lagi pertanyaan, silakan. Permisi, Pak Amin. Ya, silakan. Ya, sebenarnya perkenalkan Pak, nama saya Yudhistira Ibrahim dari kelas Biologi A. Ini saya mau tanya tentang teori yang tadi Bapak jelaskan di PowerPoint, Pak, jika diperbolehkan. Ya, silakan. Nah, itu sebenarnya ini lebih ke itu ya, Pak. Penelitian kan tadi itu kan ada semacam kayak metode ilmiah di mana itu juga apa ya untuk mencari pengetahuan yang bisa dikatakan tuh nanti dari data bisa jadi informasi yang telah diolah. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, tadi kan juga tentang masalah ya Pak, di mana itu kan bisa menjadi kayak salah satu alasan mengapa diadakannya penelitian. Nah, kalau misalkan Pak ada seseorang yang dia tuh background atau latar belakangnya itu bukan karena ingin tahu masalah, tapi lebih ke curiosity atau rasa ingin tahu Pak, di mana tuh latar belakangnya hanya rasa ingin tahu tuh, apakah juga bisa disebut sebagai apa ya, salah satu alasan boleh dilakukannya penelitian di mana tuh mungkin di itunya nggak memberikan solusi, tapi malah bisa dikatakan malah memunculkan hal yang lain gitu Pak, curiosity yang lain gitu. Jadi anak beranak gitu itu apakah boleh Pak kalau dalam apa ya melakukan satu penelitian Pak, kalau dari pengalaman Bapak? Iya, baik. Jadi diskusi mengenai pengetahuan, ilmu pengetahuan itu bukan baru-baru ini aja, bukan 100 atau 200 tahun yang lalu, sudah ribuan tahun yang lalu. Sejak zaman Plato, zaman Aristoteles, gitu ya, kalau kalian belajar sejarah, itu sudah di era mereka, itu sudah mempelajari seperti ini. Metode penelitian, gitu, ilmu pengetahuan, gitu, cara memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi yang tadi saya terangkan tadi, epistemologi itu adalah cara atau ilmu untuk memperoleh pengetahuan, itu epistemologi. Gitu ya. Bagaimanakah caranya? Jadi epistemologinya itu bagaimana? Gitu ya. Ya. Nah, itu kalau zaman dahulu orang yang lakukan itu ya sebagaimana yang Mas Yudis sampaikan, gitu ya, seperti itu, karena curiosity, karena rasa ingin tahu, gitu ya. Kemudian didalami, dikaji, gitu ya, sampai muncul pengetahuan, sampai tahu kebenarannya. Ya, dulu orang bisa jadi menganggap ya antara ulat dengan kupu-kupu itu spesies yang berbeda. Baru ketika ada orang yang pernah melihat proses pupasi, ya, dan kemudian ada orang yang melihat ada kupu-kupu yang keluar dari pupa, ya, maka orang kemudian punya tambahan pengetahuan. Oh, antara ulat dan kupu-kupu itu individu yang sama, tahapannya aja yang berbeda. Misalnya seperti itu kan menjadi suatu pengetahuan. Nah terus ya kalau ini dikaji untuk semuanya, maka nanti akan muncullah ilmu yang namanya entomologi. Ya, misalnya kalau bidangnya adalah bidang tentang serangga, ya, dikaji ilmunya itu, ilmu pengetahuannya itu sudah disusun sistematik di dalam sebuah bangunan ilmu pengetahuan namanya entomologi. Nah, kalau tentang hewan, zoologi, tentang tumbuhan, botani. Justru memang itu harus diawali dengan curiosity. Ketika kalian tidak punya curiosity, gitu ya, tidak punya rasa ingin tahu, maka akan sedikit lah yang kalian peroleh, gitu ya. Akan sedikit yang kalian dapatkan. Tapi kalau curiosity kalian itu tinggi, gitu ya, maka akan banyak kalian peroleh, akan banyak yang kalian dapatkan. Contoh, ya, kalau kalian itu pernah, ya, kalau kalian pernah belajar praktek di laboratorium menggunakan mikroskop, contohnya misalnya, kalian pernah nggak punya rasa ingin tahu mikroskop itu cara buatnya bagaimana sih?
gitu ya. Kemudian preparat, kenapa ya preparat itu kok ukurannya dimensinya berapa senti kali berapa senti gitu ya, 10 kali 3 misalnya, atau 10 kali 4, kenapa dimensinya kok seperti itu? Kenapa kok menggunakan kaca, kok tidak menggunakan plastik? Pernah nggak ada rasa curiosity seperti itu? Ya. Nah, mungkin di laboratorium, ya, banyak hal yang dilakukan, tapi kalian mungkin hanya menelan mentah-mentah. Di kelas saya ini kalian sudah ngambil mata kuliah ekologi atau belum? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya. Nah, salah satu yang diajarkan di sana itu kalian kalau ingat ya, itu menggunakan pitfall trap. Betul? Ada yang seperti itu? Ada. Betul, Pak. Ya. Nah, karena bidang saya ekologi, jadi saya memberikan contoh yang saya ini ya, yang saya ketahui. Pernah nggak kalian punya curiosity? Kenapa kok waktu menggunakan pitfall trap itu yang digunakan kaca? Boleh nggak pakai plastik? Boleh nggak pakai besi atau logam yang lain? Ya. Terus kenapa kok itu pakai tutup? Tutupnya itu kenapa kok pakai paku sama apa namanya plastik? Ya, boleh nggak tutupnya tidak pakai paku, diganti pakai kayu, boleh nggak? Diganti dengan ranting, boleh nggak? Itu ditaruhnya berapa lama? Boleh nggak ditaruh 2 hari, 3 hari, seminggu, dan seterusnya. Nah, itu kalau kalian nanti ya, ada yang tertarik di bidang itu, gitu ya. Hal-hal seperti itu bisa menjadi curiosity kalian. Yang mana boleh jadi, ya, bisa jadi ya, di antara curiosity itu ada yang belum dilakukan oleh orang. Contohnya tadi misalnya, pitfall-nya itu boleh nggak pakai plastik, plastiknya itu boleh nggak diwarnai, warna plastiknya itu boleh nggak warna pelangi, ya, dan seterusnya kan. Plastiknya itu ukurannya berapa, boleh nggak bentuknya kotak atau bentuknya harus lingkaran. Bagus mana kotak dengan bagus mana bentuknya antara kotak dengan apa itu ya, kayak botol gitu ya, silinder, dan seterusnya. Sama kalau kalian misalnya ya melakukan penelitian tentang mikrobiologi, ya, melakukan isolasi dari tanah misalnya untuk dilihat jenis bakterinya apa sajakah yang ada di tanah ini, ya, diisolasi, kemudian dikultur, kemudian diamati, diidentifikasi, dan banyak proses ya yang ini ya. Nah, mungkin kemudian curiosity-nya begini, kalau tidak dari tanah bagaimana? Dari air misalnya, ya boleh dari air, dari daun, dari ranting, dari tembok, dari manapun, ya, gitu. kan akhirnya kan nanti berkembang, kan curiosity-nya akan berkembang. Di antara curiosity itu bisa jadi orang belum lakukan. Nah, orang belum lakukan bisa jadi yang tidak dilakukan itu tidak penting, ya. Tapi boleh jadi itu suatu saat nanti adalah hal yang penting. Penting itu kan bisa saat ini mungkin belum penting, tahun depan penting, ya. Ya zaman dulu mungkin ketika pertama kali ditemukan ya tahun 85, ya, orang punya telepon belum penting, orang tidak punya telepon pun tidak masalah,
tahun 85. Tapi sekarang sekarang hampir nggak bisa orang hidup tanpa HP ya. Karena itu sudah menjadi suatu hal yang semoga menjawab ya apa yang Oke, Pak. saya sampaikan. Alhamdulillah menjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Satu lagi kalau masih ada pertanyaan, Saya mau tanya Pak, boleh. yang tadi epistemologi ilmu pengetahuan kan ada 3 itu apa saja ya Pak? Oh iya, ya itu ada epistemologi, ada ontologi, ada aksiologi. Nah, hari ini yang sudah kita singgung kan ini ya, epistemologi. Epistemologi itu bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Epistemologi itu secara definisi adalah ilmu untuk mempelajari secara kritis, normatif, dan evaluatif mengenai proses bagaimanakah pengetahuan itu diperoleh. Itu epistemologi. Jadi di epistemologi itu pertanyaannya itu how. Pertanyaannya itu how. Jadi bagaimanakah ilmu itu diperoleh? Itu how can we get the knowledge? Bagaimanakah kita mendapatkan ilmu itu? Bagaimanakah kita memperoleh ilmu? Nah, kalau ini ontologi itu objek ilmunya apa yang mau diperoleh. Jadi apa yang mau dikaji, apa yang mau diteliti. Yang terakhir aksiologi itu mengapa itu diteliti, untuk apa diperoleh ilmu pengetahuan itu. Itu tiga landasan kebenaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi 3 landasan kebenaran dan pengembangan ilmu pengetahuan itu landasan filosofinya ada 3, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Menanyakan what, how, and why. Jadi what, apa, objeknya apa. Ya, kalau di biologi kan objeknya kan tadi ya saya contohkan ya, misalnya kalian keluar, lihat ada pohon mangga, ada pohon turi, ada pohon jambu, rambutan, jeruk, nangka, rumput teki, rumput ilalang, ya, dan lain-lain. Ada hewan, ada semut, ada kupu-kupu, ada belalang, dan lain-lain. Ya, nanti di laboratorium dikaji lagi, ada salmonella gitu ya, ada escherichia, ada yang lain-lain lagi, banyak jenisnya. Nah, dari struktur anatomi dikaji lagi, ada struktur A, B, C, dan lain-lainnya. Struktur secara apa namanya, selular gitu ya, mungkin ada organel-organel dan seterusnya. Itu ruang lingkup yang diteliti, ruang lingkup yang dikaji. Jadi tiga hal ini nanti kalian renungkan, gitu ya. Ketika kalian ingin belajar mengenai ilmu pengetahuan yang dicapai melalui metode penelitian ilmiah, maka what, how, and why-nya itu harus kalian jawab. Dan itu biasanya pertanyaan standar
ketika kalian melamar calon dosen pembimbing. Jadi misalnya Mas Yudis, Mas Yuris, gitu ya, atau siapa tadi ya, Pak Silvi, ya, mau melamar dosen A untuk jadi pembimbingnya. Bapak Ibu, saya ingin dibimbing oleh Bapak Ibu. Apakah bersedia membimbing saya? Apa yang akan ditanya terlebih dahulu? Apa yang akan kamu teliti? Ya kan? Pertanyaannya kan itu. Setelah itu saya ingin penelitian tentang diversitas kupu-kupu ya, di KRP, misalnya, gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimanakah caranya kamu meneliti? Metodenya ini metode pengamatan, metode apa. Kenapa kamu meneliti itu? Karena kupu-kupu ini termasuk hewan yang bla 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 bla, gitu ya. Banyak jawaban untuk itu. Ya. Nah, 3 hal ya tadi itulah yang menjadi standar bagi ilmu pengetahuan ya, sebagai landasan kebenaran ilmiahnya. Kira-kira menjawab ya penjelasan seperti itu ya, agar saya berusaha untuk mencari analogi yang mudah gitu ya. Sehingga nanti kalian tidak sulit ya. Kalau tentang hal ini aja dari awal itu sudah sulit, itu sampai S3 masih aja tanya, Prof, saya kok nggak ngerti definisinya ontologi ya, apa ya ontologi. Nah, kalau dari awal itu kalian sudah tahu ya, ontologi itu ya mempelajari objeknya. Kalau dosen pembimbing itu yang ditanya ya apa yang mau diteliti, itu dulu, pasti itu dulu yang akan ditanyakan, gitu, apa yang mau diteliti. Mungkin yang kedua itu why, boleh, kenapa kamu kok meneliti itu, gitu ya. Itu ketika beliau merasa ini adalah sesuatu hal yang nggak penting kok kalian ingin mengkaji ya, ingin mendalami ya, mungkin langsung ke pertanyaan itu, gitu ya. Kenapa kok meneliti? Tapi kalau beliau merasa bagus ini topiknya, pertanyaan berikutnya bagaimana metode yang akan kalian gunakan? Mengapa ini penting? Mengapa kau harus meneliti? Nah itu sudah sampai ke sana, aksiologi. Semoga menjawab. Apakah masih ada waktu kita? Kalau masih ada waktu, satu lagi, silakan. Prof, saya Nisa Nabila dari kelas B, izin tanya terkait tugas mandiri. Ya. Kalau tugas mandiri itu berarti kita mereview naskah yang ditentukan dari dosen juga seperti itu, Prof, atau bagaimana? Ya betul. Naskahnya nanti akan saya share. Ya, mohon bersabar. Ya, izin tanya lagi, Prof. Itu kan berarti kalau mandiri kan apakah ada ketentuan terkait format atau mungkin harus buat di Gdocs atau di mana itu kira-kira apakah sudah ada atau nanti akan menyusul dikirimkan, Prof? Mungkin dari font terus margin segala macamnya itu maksimal halaman segala macamnya. Baik ya, kita inilah kita sepakati ya format tugas. Nah, nanti saya share screen. Format tugas ini kalian maksimalnya berapa? Maksimalnya 20 atau 10 atau 5? Silakan kalau ada usulan.
menanggapi Prof, itu maksudnya maksimal halaman Prof. Maksimal halaman ya, ada maksimal, harus dibatasi, jangan sampai menyerahkan tugas ke saya 100 halaman ya nggak saya baca. Nah, dibaca semuanya kalau seperti itu. Jadi batas maksimal. Mahasiswa kan seneng banyak yang seperti itu. Kita sepakati ya maksimal 10 halaman. Setuju? Atau Iya, Prof? Prof. Mungkin izin saran Prof. Ya. Kalau untuk maksimal halaman mungkin 3 atau 5 mungkin, soalnya kan kita juga banyak, mahasiswa juga banyak, terus takut mempersulit dosen juga nanti saat penilaian untuk 134 orang ini. Oke. 3 atau 5 halaman. Untuk minimalnya berarti bebas ya Prof? Maksimal 4 halaman times New Roman 12 1,5 spasi. Margin 2,5 untuk semuanya. Oke ya. Jadi maksimal 4 halaman times New Roman, margin 2,5. Apalagi yang perlu diatur? Oh, referensi. Ini harus pakai referensi. Referensi minimal 10. Khusus tugas saya nanti ada plagiasi ya. Plagiasi maksimal 25%. Oke, akan saya share screen. Mana tadi ya? Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Sudah ya, oke. Maksimal 4 halaman times New Roman, margin 2,5, referensi. Referensinya minimal 10. Plagiasi. Referensi mungkin kebanyakan, saya kurangi aja. 6. Referensi minimal 6. Oke, terjawabkah? Bertanya lagi Prof, terkait deadline itu kira-kira kapan nih biasanya? Di hari itu juga atau H+ atau H- hari? Di hari itu. Untuk pengumpulan. Hari itu ya. Oke, Ya. terima kasih Prof. Oh ya, di hari itu dan saya berusaha nanti menyampaikan ke dosen-dosen yang lain kalau pengumpulannya itu lewat Google Classroom supaya lebih memudahkan kalian untuk menguploadnya. Ada yang sudah nyoba join di Google Classroom-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba saya cek. Oh, ini sudah banyak gitu kok. Oh, sudah banyak yang join ini ya. Mahasiswa milenial ya harus begini ya. Diberi link langsung klik. Sudah 99. Masa sudah 100 sekarang, sudah luar biasa ini. Saya kira demikian ya, karena jam 9 saya ada kegiatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih saya mohon maaf. Salam sehat sejahtera selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Banyak, Bapak. Terima kasih Pak.